Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Rizkullah dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang golongan-golongan dari nafsa. Nah, yang pertama adalah golongan dari narkotika. Narkotika adalah sebutan untuk zat yang dapat mengurangi kesadaran ataupun rasa nyeri dan juga dapat menyebabkan ketergantungan bagi para pemakainya. Ketergantungan atau adiksi ini adalah suatu kondisi di mana tubuh akan meminta zat tersebut secara terus-menerus. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, pembagian dari golongan narkotika ini terbagi menjadi 3. Golongan pertama yaitu narkotika dengan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi, namun hanya untuk pengetahuan dan tidak bisa dipakai untuk terapi. Contohnya adalah ganja atau kokain. Golongan kedua yaitu narkotika dengan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi namun masih bisa dipakai untuk terapi. Contohnya adalah morfin. Dan golongan ketiga yaitu narkotika dengan tingkat ketergantungan yang ringan dan bisa dipakai untuk terapi ataupun obat. Contohnya adalah kodein. Yang kedua adalah golongan dari psikotropika. Psikotropika adalah zat di luar narkotika yang dapat menyebabkan psikoaktif dengan cara mempengaruhi sel saraf pusat secara selektif yang dapat menyebabkan perubahan dari perilaku dan aktivitas mental. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, pembagiannya terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu psikotropika dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Nah, hanya bisa dipakai untuk kepentingan penelitian. Contohnya adalah ekstasi. Golongan yang kedua adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Sudah bisa dipakai untuk terapi dan bisa dipakai untuk penelitian. Contohnya adalah amfetamin. Golongan yang ketiga adalah psikotropika dengan daya adiktif sedang, banyak dipakai untuk terapi dan penelitian. Contohnya adalah golongan fenobarbital. Yang keempat adalah psikotropika dengan daya adiktif ringan. Banyak dipakai untuk penelitian ataupun terapi. Contohnya adalah golongan diazepam. Yang ketiga adalah golongan dari zat adiktif lainnya. Zat adiktif ini di luar dari psikotropika dan narkotika dapat menyebabkan kecanduan dan mayoritasnya tidak digunakan untuk terapi. Pembagian golongannya menjadi 3. Golongan pertama yaitu golongan alkohol. Alkohol ini adalah makanan dan minuman yang mengandung etanol dalam kadar tertentu. Alkohol ini dapat menekan fungsi sistem saraf pusat dan menyebabkan kecanduan. Golongan rokok yaitu hasil tembakau yang digunakan dengan cara dibakar dan dihisap asapnya. Rokok ini mengandung nikotin yang dapat menyebabkan kecanduan. Golongan ketiga yaitu inhaler, yaitu substansi yang dapat memabukkan karena dicium, dihirup atau dihisap, biasanya berbentuk cairan atau gas. Contohnya adalah bensin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darul Gunung, angkatan ke-17 dan dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan alasan nafsa menyebabkan kecanduan dan dampak penggunaannya. Nafsa memiliki efek langsung terhadap sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan fungsi tubuh dan hilangnya kesadaran. Beberapa golongan efek dan efeknya juga contoh dari nafsanya adalah yang pertama ada golongan efek depresan yang menyebabkan efek menekan sistem saraf pusat dan menurunkan aktivitas fungsional. Pemakainya akan merasa tenang, ngantuk, bahkan hilang kesadaran. Contoh nafzanya yaitu opium, morfin, sedatif, obat penenang, dan obat tidur. Lalu yang berikutnya ada stimulan yang menyebabkan efek kebalikan dari depresan, yaitu pemakainya bergairah. Contoh dari nafzanya adalah sabu, ekstasi, dan kokain. Lalu yang ketiga ada halusinogen yang menyebabkan efek memanipulasi pikiran, yaitu merubah pandangan tentang kenyataan. Contoh nafzanya yaitu ganja atau cannabis sativa dan LSD, disergi asid ditilamid. Lalu yang kedua ada dampak penggunaan
Di dunia kedokteran, narkotika telah banyak memberikan dampak positif, namun lain halnya dengan penyalahgunaan. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang disalahgunakan telah memiliki beragam dampak negatif bagi penggunanya. Adapun dampak tersebut dibagi menjadi dua, yakni dampak langsung dan tidak langsung. Dampak tidak langsung dari penggunaan nafza yaitu dapat berdampak pada rusaknya hubungan keluarga dan persahabatan. Orang yang menyalahgunakan narkoba dijauhi oleh orang lain, bahkan dikucilkan oleh masyarakat. Mereka cenderung antisosial dan hanya bergaul dengan pecandu narkoba lainnya. Pecandu narkoba atau nafza menghabiskan banyak uang untuk memuaskan ketergantungannya pada narkoba tersebut. Semakin lama seseorang meminum obat, semakin mereka membutuhkannya. Juga, mereka akan membutuhkan banyak uang untuk mengobati diri mereka sendiri jika mereka kemudian jatuh karena zat beracun yang terkandung dalam obat. Kehilangan pendidikan dan pekerjaan juga merupakan salah satu dampak negatif dari penggunaan narkoba. Hal ini tentu saja mempersulit perekonomian keluarga para pecandu narkoba dan dengan demikian menjadi pendorong bagi mereka untuk melakukan kejahatan. Sehingga tidak menutup kemungkinan orang yang menyalahgunakan nafza akan berakhir di dalam penjara. Lalu dampak langsung penyalahgunaan nafza, yaitu pecandunya akan bersarang berbagai penyakit seperti pada jantung, paru-paru, otak, tulang, kulit, pembuluh darah, sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem pencernaan. Lalu dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS, hepatitis, herpes, dan TBC. Tidak hanya itu, apabila seseorang yang telah mengalami ketergantungan berhenti menggunakan obat-obatan tersebut, mereka akan merasakan rasa sakit di sekujur tubuh. Kejiwaan dari seorang pengonsumsi nafza juga tentunya akan terganggu. Mereka akan mengalami penurunan kemampuan berpikir rasional yang dapat memicu tindak kriminal atau mengalami depresi berat yang mengakibatkan gangguan mental, bahkan memicu aksi bunuh diri. Nah, pasti kalian udah tahu apa aja dampak dari penggunaan nafza. Tapi kenapa ya masih banyak orang di luar sana yang menyalahgunakan nafza? Nah, berikut 5 faktor penyalahgunaan nafza. Yang pertama adalah adanya keinginan dari diri sendiri untuk mencoba untuk terlihat berbeda dan karena kurang merasa percaya diri. Lalu yang kedua adalah karena faktor lingkungan sosialnya yang menekan atau memberikan peer pressure kepada seseorang untuk menyalahgunakan nafza. Mereka biasanya dipaksa atau dijebak ataupun diancam untuk menyalahgunakan nafza. Lalu yang ketiga adalah faktor tekanan stres kerja atau belajar. Mereka akan mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau memberi booster pada tubuh mereka untuk menghadapi pekerjaannya dan akhirnya mereka menyalahgunakan nafza. Lalu untuk faktor yang keempat adalah faktor karena mereka depresi atau sedang menghadapi masalah yang tidak selesai-selesai, sehingga untuk menghilangkan stresnya mereka menyalahgunakan nafza. Lalu untuk faktor yang terakhir, mereka tidak diberikan pendidikan atau edukasi tentang penyalahgunaan nafza, sehingga mereka terjerumus dalam menyalahgunakan nafza. Namun gimana ya seseorang bisa menyalahgunakan nafza? Berikut prosesnya. Nah, awal mulanya seseorang ini akan mencoba zat adiktif ringan seperti rokok, alkohol. Itu juga karena faktor dorongan sosialnya. Karena sering beraktivitas atau bertemu dengan temannya, mereka sering mengonsumsi zat adiktif ringan tersebut. Lalu saat mereka mengalami stres atau menghadapi depresi, mereka akhirnya berlari ke nafza dan menyalahgunakannya agar menghilangkan stres. Lalu setelah terbiasa menggunakan nafza, akhirnya orang tersebut akan menunjukkan efek samping dari penggunaan nafza, yaitu perubahan secara emosional, fisik, dan psikologis. Dan pada akhirnya orang tersebut akan mengalami ketergantungan terhadap nafza. Karena sudah mengalami ketergantungan, tubuhnya akan membutuhkan suplai nafza yang lebih banyak setiap harinya yang terus meningkat. Terus gimana dong untuk orang-orang yang sudah terlanjur menyalahgunakan nafza? Ada penanganan atau pengobatannya, yaitu dengan rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri ini bisa melepaskan pengaruh buruk dari obat-obatan atau nafza yang telah mereka konsumsi. Nah, untuk rehabilitasi ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan medis, yang kedua ada tahapan non-medis, yang ketiga ada tahap bina lanjut. Nah,
Untuk tahapan medis ini, pecandu akan diperiksa oleh dokter sehingga dapat ditentukan obat-obatan yang dapat membantu mereka mengurangi gejala lepas obat. Lalu yang kedua ada tahapan non medis. Di sini pecandu akan diberikan bimbingan konseling agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan nafza lagi. Lalu yang ketiga ada aftercare atau tahap bina lanjut. Di sini pecandu akan diberikan kegiatan-kegiatan positif sesuai minat dan bakat dan bisa kembali bekerja atau sekolah tapi tetap dalam pengawasan.